feodal ini ya mendewa-dewakan, dan kita gak boleh ikut seperti itu. Kita harus normal-normal aja itu. Ini yang masalah mendewa-dewa. Terus mengomentari pertanyaan sebelumnya, masalah mendewa-dewakan Habib, mengkultuskan Habib. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi di dunia Habib. Dunia di luar Habib ada gitu juga. Misalnya dunia kiai, ya. Dunia kiai, para santri, para pengikut itu cenderung mengkultuskan kiai dan anak-anaknya. Artinya bukan hanya Habib sebenarnya. Di Jawa ya, anaknya kiai. Anaknya kiai misalnya lalu rajin. Setelah rajin akhirnya alim. Lalu bilang apa? Ya pantes lah wong anaknya kiai. Itu yang alim. Lalu ada kiai alim, anaknya nakal tidak alim. Maka bagaimana? Hati-hati, itu walaupun nakal anaknya kiai. Ya pokoknya jadi benar-benarkan aja saudara. Jadi memang dicari-carikan pembenaran. Dan itu sebenarnya ya gak benar. Kalau salah siapapun ya salah. Karenanya kata para ulama kita, Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Qawaid, yang menjadi standar orang benar itu salah adalah syara. Kata beliau, asy-syar'u mizanun yuzanu bihir rijal. Syara ini adalah timbangan yang menjadi timbangan siapapun. Kalau orang itu rojaha fi mizanis syar'i, kalau orang itu unggul di dalam pertimbangan syara, berarti dia orang baik. Siapa saja. Tapi kalau orang itu tidak unggul dalam pertimbangan syara, berarti dia tidak baik. Itu secara umum. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya Imam Al-Haddad ini disebut dengan lisanul alawiyin, juru bicara alawiyin. Mengapa? Karena kalam-kalam beliau itu cocok dengan ahlus syar'i sebelumnya, muwafaqah. Di dalam salah satu kitab beliau, Al-Fusulul Ilmiyah, itu mengkanter isu-isu yang terjadi di kalangan awam. Biasanya mendewa-dewakan, mengkultus-kultuskan itu orang awam biasanya. Dan itu ya bukan hanya habaib, di kalangan kiai gitu juga. Anaknya kiai pasti masuk surga. Nanti yang dekat anaknya Habib pasti masuk surga. Itu orang awam itu. Kalau yang alim nggak begitu. Imam Al-Haddad di dalam Al-Fusulul Ilmiyah tuh marah-marah itu. Sampai beliau mengatakan, kalau ada orang zuriyahnya syarif, zuriyahnya Habib, zuriyahnya aulia, zuriyahnya orang alim, tapi orang ini taksir, nggak rajin belajar, kemudian amalnya juga taksir ya, nggak rajin beramal soleh, maka kata beliau ini tidak dianjurkan memuliakan orang seperti ini. Mengapa? Dia akan terus nakal, tidak termotivasi dirinya untuk beramal soleh atau belajar, karena sudah diagung-agungkan. Makanya di dalam dunia tasawuf ya, Imam Asy-Syarqawi dalam Syarah Hikam, beliau mengatakan, iqbalud nas 'alal murid qabla kamalihi summun qatil. Kalau orang ini sangat menghormati, sangat perhatian pada seseorang murid, murid itu artinya orang yang punya iradah, kehendak untuk suluk, meniti jalan Allah. Belum sempurna, dirinya belum sempurna, sudah dimulia-muliakan, dihormat-hormati, ini jadi racun yang mematikan. Mengapa? Dia akan gak lulus kelas habis itu, karena sudah dipuji, dapat pujian. Dan ini siapapun. Karenanya keluarga habaib atau keluarga kiai di daerah di mana masyarakatnya sangat taklim, itu biasanya sulit menjadi orang alim. Karena belum apa-apa sudah didewa-dewakan sama murid-muridnya itu. Tapi keluarga kiai, keluarga habib di daerah di mana penghormatan itu normal-normal aja, gak melampaui batas, itu biasanya anaknya alim-alim. Karena gak kena racun pujian sama ininya. Makanya Imam Al-Haddad di dalam Al-Fusul Ilmiyah mengatakan,
Kadang-kadang orang bilang, nggak apa-apa itu walaupun nakal, itu zuriat Rasulullah, nanti pasti masuk surga. Kata beliau, ini nggak benar ini. Nggak benar, ini bohong. Justru kata beliau, Ahlul Bait ini, Ahlul Bait, kalau beramal soleh, pahalanya 2 kali lipat, double. Tapi kalau dia maksiat, azabnya 2 kali lipat. 2 kali lipat, kata beliau. Mengapa? Karena sama dengan azwajur Rasul di dalam Al-Quran. Azwajud Nabi itu diancam oleh Allah kalau nakal azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka Ahlul Bait. Ahlul Bait, anaknya Kiai, anaknya Habib, gitu juga. Dan kalau terjadi pengkultusan atau mendewa-dewakan, itu orang awam. Dan orang awam ini gak bisa menjadi standar. Wong di daerah saya itu ya, di daerah saya ada anaknya Kiai. Ayahnya ini sering mendatangkan orang ngursus bahasa Inggris. Ya karena mendatangkan privat bahasa Inggris, akhirnya pandai bahasa Inggris. Akhirnya apa kata muridnya? Wih, Agus saya karena anaknya Kiai, walaupun gak sekolah pandai bahasa Inggris. Padahal privat belajarnya itu. Ya cuma ya begitu memang di masyarakat ini ya. Masyarakat kita ini kan banyak feodal kan. Jadi masyarakat feodal ini ya mendewa-dewakan. Dan kita gak boleh ikut seperti itu. Kita harus normal-normal aja itu. Ini yang masalah mendewa-dewakan.